Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Imran, kelas 8 dari MTSN 1 Kota Tangerang Selatan. Inilah presentasi hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Robot Pendeteksi dan Pemadam Kebakaran Bawah Tanah Lahan Gambut. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi bencana tahunan, bahkan menjadi bencana nasional. Dampaknya begitu besar, bahkan mencapai negara-negara tetangga. Pada tahun 1982, 3,6 juta hektar hutan dan lahan telah terbakar. Dan pada data terbaru, pada tahun 2015, 2,6 juta hektar hutan dan lahan telah terbakar. Dan pada tahun 2019, sekitar 1,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar. Kerugian ekonominya begitu besar, bahkan mencapai 16 miliar dolar Amerika atau sekitar 229,6 triliun rupiah. Ada 3 jenis karhutla. Yang pertama adalah kebakaran tajuk, yaitu kebakaran yang melalui pucuk-pucuk pohon. Yang kedua adalah kebakaran permukaan, yaitu kebakaran yang merambat melalui lantai hutan. Dan yang ketiga adalah kebakaran bawah tanah, itu kebakaran yang dapat merambat melalui bawah tanah. Kebakaran bawah tanah inilah terjadi di lahan gambut dan sekitar 35% dari total karhutla. Lahan gambut berbeda dari lahan biasa karena lahan gambut terbentuk dari tumpukan serasa, yaitu kayu-kayuan lapuk, tumbuhan mati, dan bahan organik lainnya. Oleh karena itu, lahan gambut memiliki banyak rongga dan banyak kapilnya di bawah tanah. Lahan gambut yang rusak akan menjadi kering dan mudah terbakar, baik karena alam maupun karena ulah manusia. Tebal lahan gambut bermacam-macam, dari 50 cm hingga 30 meter. Bila ada kebakaran permukaan di lahan gambut, apinya akan dapat masuk ke dalam tanah, bertahan dan menyebar berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, dan dapat menyebabkan kebakaran permukaan yang baru. Bahkan seputung rokok yang kecil pun dapat memicu kebakaran yang besar. Saat ini pemantauan karhutla melalui 2 cara. Yang pertama melalui satelit. Satelit akan memantau kebakaran permukaan saja, dan datanya dapat dilihat melalui aplikasi Sipongi. Aplikasi Sipongi didukung oleh 4 satelit. Dan yang kedua melalui sensor termal. Sensor termal akan berusaha mendeteksi kebakaran bawah tanah melalui perubahan suhu permukaan. Ini adalah posko pemantauan karhutla yang terletak di Kementerian Kehutanan. Dan ini saat saya wawancara dan dijelaskan tentang aplikasi Sipongi. Sampai saat ini pemadaman karhutla masih dilakukan secara manual oleh petugas yang disebut Manggala Agni dan dibantu oleh polisi dan tentara. Serta ada juga pemadaman melalui udara menggunakan pesawat khusus. Dan ada juga alat paku bumi, yaitu alat yang ditusukkan ke dalam tanah dan menyemprotkan air untuk kebakaran. Namun sampai saat ini masih belum ada pemantauan langsung kebakaran bawah tanah. Oleh karena itu saya menawarkan solusinya, yaitu sistem robot PWF DX81 ini. Ini adalah robot PWF DX81 atau Pitland Underground Fire Detector and Extinguisher. Keunggulan robot ini ada 3. Yang pertama, dapat memantau kebakaran bawah tanah secara langsung. Yang kedua, dapat memantau data titik api secara real time. Dan yang ketiga, dapat memadamkan kebakaran bawah tanah secara langsung. Dan robot ini aman karena bekerja secara otomatis dan tidak melibatkan petugas pemadam. Robot ini bisa dipasang membantu sistem grid. Robot ini berbentuk tabung dan ditanam dalam tanah. Memiliki 3 level pedalaman atau mungkin lebih. Ukuran robot ini bervariasi sesuai dengan kedalaman lahan gambut yang ingin dideteksi. Dan tiap level robot ini bekerja secara independen. Jadi jika salah satu level robot terbakar, maka level di atasnya akan tetap bekerja.
Struktur robot ini terdiri dari beberapa komponen: sensor api, motor stepper, pompa DC, fluida pemadam, microcontroller atau otak dari robot ini, sprayer, dan wifi. Cara kerja robot ini sebagai berikut. Jika ada api yang datang, sensor akan mendeteksi dan terjadi perubahan suhu sensor. Yang kedua, motor stepper menggerakkan sprayer ke sudut api yang mendeteksi. Yang ketiga, pompa air bekerja menyemprotkan fluida pemadam melalui sprayer. Yang keempat, robot mengirim sinyal alarm bahaya via wifi. Yang kelima, setelah api padam, suhu sensor akan kembali normal dan robot akan kembali standby. Dan yang keenam, robot akan memancarkan sinyal aman. Dan yang terakhir, robot bisa berputar 360 derajat. Pada tiap level robot, kita menggunakan 8 sensor api. Kenapa 8? Karena setiap satu sensor memiliki lebar jangkauan sudut sekitar 45 derajat. Oleh karena itu, kita menggunakan 8 sensor agar dapat mendeteksi 360 derajat. Panas yang dapat dideteksi mencapai 240 derajat Celcius dan jangkauannya sekitar 50 cm. Dan komponen lainnya yaitu motor stepper. Motor stepper ini bekerja sebagai aktuator yang merespons sensor api setelah mendeteksi panas. Motor stepper akan berputar ke arah sensor api yang mendeteksi panas dan di atasnya ada sprayer yang akan menyemprotkan fluida. Dan otak dari robot ini itu microcontroller yang saya gunakan Node MCU versi 3 dan Nolin Shield-nya. Keunggulan dari microcontroller ini yaitu berbasis prosesor ESP8266, 16 digital input dan output, 10 kanal PWM, flash memorinya 4 MB, micro USB port, dan WiFi support. Nah, microcontroller ini mudah diprogram dari firmware Lua seperti bahasa C dan dapat diprogram menggunakan software Arduino IDE. Aplikasi sistem di lapangan digunakan dengan beberapa tabung robot ditanam pada suatu area dan masing-masing tabung robot mengirim data ke tower komunikasi basis data lokal dan data diolah dan dapat dimasukkan ke internet. Sedangkan rancangan prototipe sistem untuk keperluan demonstrasi menggunakan kotak kaca dan tabung sekitar 1 meter yang dapat dihubungkan ke router wifi untuk dilihat datanya melalui notebook atau handphone. Dan dimensi prototipe robot ini masing-masing level kira-kira 30 cm dan total tingginya kira-kira 1 meter. Dan diameter tabungnya hanya 10 cm. Setelah selesai saya rangkai, saya program yang sesuai dengan algoritma kerja robot dan dibuat juga program pemantau remote AC. Setelah dilakukan uji coba titik api, hasil pengamatan menunjukkan robot bekerja dengan sangat baik. Sebelum ada titik api, semua sensor menunjukkan angka yang normal. Dan setelah ada titik api, salah satu sensor suhunya terus meningkat hingga 98 derajat dan terus meningkat. Pemadam juga berfungsi baik dalam menyemprotkan fluida ke arah api. Dan hasil pengamatan pemantauan via ponsel juga menunjukkan robot bekerja dengan sangat baik. Yaitu data dipantau secara real time dan alarm juga menyala ketika suhu di atas 50 derajat. Delaynya hanya 2 detik kurang lebih. Untuk pengembangan sistem kedepannya perlu dibuat sistem grid. Untuk pemantauan suatu area diperlukan 16 sampai 32 tabung robot yang bekerja secara simultan untuk memantau 1 sampai 2 hektar. Untuk kedepannya mungkin akan ditambahkan tabung anti api dan anti korosi karena tingkat keasaman di lahan gambut sangat tinggi. Dan mungkin dapat ditambahkan sensor selain sensor api seperti sensor kelembaban. Dan dapat juga ditingkatkan kualitas komponen-komponen robotnya seperti penyemprot dan pendeteksi. Dan bila sudah diuji lapangan dan berhasil, robot saya dapat diintegrasikan dengan sistem Sipongi.
sebagai input data tambahan atas kebakaran bawah tanah. Demikianlah presentasi hasil penelitian saya. Semoga dapat membantu mengurangi kebakaran hutan dan lahan di negeri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.